Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Hello, welcome to channel Om Bewok Production. Kali ini saya akan berbagi cerita horor tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan share ke teman-teman kalian. Oke. Kita lanjut. Dimulai dari dimana gue tinggal sendiri, jauh dari orang tua. Pada saat itu orang tua gue berada di lain daerah yang berjarak dari tempat tinggal gue sekarang ini sekitar 60 kiloan atau bisa lebih. Ya jarak tempuh sekitar kalau kita berkendaraan itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya lumayan jauh. Dan adik gue ya sama orang tua gue, kakak gue itu kuliah di suatu kota. Jadi gue tinggal sendiri, ngapa-ngapain sendiri, semuanya sendiri. Pada suatu hari itu tanggal 22 itu gue main dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, ya kayaknya jam 9 malam. Terus gue pulang, tanpa cuci kaki, cuci tangan, gue langsung tidur. Ya, pada saat itu gue kelas 2 SMP, masih lumayan ya bandel-bandelnya ABG labil lah ya. Jadi pas itu gue kebangun jam 11 malam, gue lapar. Terus gue ngambil nasi, lauk, cuci tangan. Pas gue mau makan, itu entah kenapa kepikiran kayak kok ada yang aneh gitu. Ada yang aneh di sekitar gue nih, ada yang aneh. Kayak ada orang tapi nggak ada gitu kan. Terus ya gue masa bodoh, soalnya di saat itu gue memang benar-benar nggak percaya yang namanya mistis, masalah hantu apa-apa. Ya sejujurnya gue nggak percaya gitu. Terus gue lanjut makan, pas udah baru 3 suap, kalau salah ya baru makan gue, ada orang nongol di jendela gitu. Jadi gini, ruang makan gue ini di sebelah kanan ini ada jendela yang lepas keluar, maksudnya gini, tanah di luar tuh nggak ada rumah, tanah kosong. Jadi jarak antara rumah gue sama rumah tetangga itu lumayan jauh pada saat itu gitu. Terus gue kaget kan, lah kok ada perempuan malam-malam gitu lewat di tanah kosong itu. Soalnya tanah kosong itu kalau kita terus lewat ke belakang itu kayak ada rawa gitu. Gak mungkin dong perempuan malam-malam ke sono gitu. Ini gue kaget kan, terus gue liatin. Itu pas gue liatin, lah kok kenapa gitu. Ini pas gue perhatiin, lah kok ini orang ngambang gitu. Ini merasa kayak aneh gak sih? Kok ada cewek malam-malam, rambutnya panjang, terus baju putih, dan dia ngambang. Gini, dari ujung kepala, batas pinggang doang cu. Dari pinggang ke bawah nggak ada gitu. Terus gue masih mikir, kok bisa nih orang kayak gitu. Ini setelah itu gue masih nggak mikir yang aneh-aneh dong. Cuman tubuh gue itu mulai rasa bergetar, terus aneh lah, udah berkeringat gitu. Terus gue masa bodoh, gue tinggalin nasi gue cuci tangan, terus gue tidur. Pas tidur itu, setelah tidur gue kebangun lagi jam 2. Ya jam 2 pagi, dan itu gue udah panas banget. Tubuh gue panas, gue demam tinggi banget. Jadi gue telepon orang tua gue, terus orang tua gue itu telepon kakaknya yang kalau di sini gue manggilnya kayak Mak Ngah gitu. Terus gue dijemput Mak Ngah gue ke rumah dia, ya dikasih obat lah, bla gitu. Terus sehat paginya sehat gitu. Terus gue memutuskan lagi 2 hari setelah itu gue balik ke rumah lagi. Soalnya kenapa? Gue harus sekolah kan.
sekolah, balik lagi ke rumah, dan ternyata nggak sampai di situ doang. Balik ke rumah itu rasa kayak, kalau gue pulang tuh rasa kayak disambut gitu. Di pas gue sekolah rasa-rasa ada yang nungguin di pintu. Jadi gue mulai rada aneh tentang itu. Jadi setelah gue sekolah, terus gue pulang lagi kan, itu gue pulangnya nggak siang cuy. Jadi gue kalau pulang sekolah gue nggak langsung pulang gitu. Gue mampir ke rumah teman dulu, gue main dulu. Ya biasalah, di umur segitu masih dunia main ya, masih gimana sih bilangnya, gak paham juga gue. Jadi gue pulang malam, dan mulai gue buka pintu itu memang udah rasa hawanya tuh udah yang aneh. Gue tetap masa bodoh. Gue saat itu udah mulai agak-agak ragu. Jadi gue sebelum tidur itu gue wudhu. Jadi gue wudhu dulu, terus gue tidur. Dan anehnya lagi, gue kebangun jam 11 malam. Jam 11 malam itu yang tak kenapa pintu, kan kalau pintu ini udah ditutup nih, ceklek kan, itu nggak bakalan kebuka lagi karena angin. Nggak ada yang bisa buka kalau bukan orang yang buka. Dan tak kenapa itu pintu kebuka cuy, kebuka. Terus kebukanya itu sebesar ya seukuran pas untuk jalan lah, kita jalan. Jadi di sana gue udah mulai curiga lagi nih, ini kenapa sih gitu. Terus nggak lama kemudian itu kayak mungkin orang Sumatera tahu deh apa ini kan. Jadi gini, jadi kayak kedengaran orang tuh kayak ngelempar atap gitu, ngelempar atap, tar, tak 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 tak, kayak kerikil jatuh gitu. Nah, itu berulang-ulang. Gue masih merasa kayak, udahlah, gak mungkin dia ada setan gitu kan. Terus gue tidur, dan seterusnya gue diganggu lagi. Hampir setiap malam gue diganggu. Dan puncaknya itu di saat gue tidur. Ya tidur juga sih, tidur. Cuman ini gak kebangun jam 11 gitu. Kebangunnya jam-jam sekitar jam 1. Dan itu gue sadar setelah gue ngalamin diganggu gitu kan. Jadi jam 1 itu gue kebangun karena ada orang ngetuk pintu. Ngetuk pintu, suara nenek gue sama abang gue pulang. Ya kayak dia ngetuk, manggil-manggil gitu kan, manggil nama gue. Terus entah kenapanya gue tuh nggak langsung buka pintu. Gue jalan belakang, mutar, dan terus gue ngintip di sebelah rumah. Nggak ada orang. Emang benar-benar nggak ada orang, tapi pintu itu keketuk. Gitu. Pintu tuh terus digedor orang. Cuman orangnya nggak ada. Gue masih berpikiran, kok bisa gitu? Terus gue balik lagi, gue lihat jam. Di situ gue ngerasain teramat ketakutan. Takut benar, sumpah. Sampai gue kejamban. Ya, sampai gue kencing di celana, saking takutnya. Terus gue tidur, gue gulung, gue kunci semua kamar gue kunci semua pintu. Terus gue tidur gue gulung tubuh gue sama selimut, tanpa adanya ganti celana cuy. Rada-rada aneh sih, cuman ya gimana ya, namanya juga kita merasa ketakutan yang super duper gitu kan. Itu puncaknya di saat gue SMP. Terus gue memutuskan untuk ikut orang tua gue. Di saat itu udah libur ya, udah libur semester kalau salah. Gue ikut ke sana, gue ceritain semuanya, terus orang tua gue pulang. Pas pulang, ya nggak bertahan lama sih, cuma hanya beberapa bulan. Terus balik lagi, dan gue tinggal sendiri lagi, dan itu makin, ya gimana ya, makin parah kayaknya. Gue tuh kayak dibawa berhalusinasi gitu. Kalau dalam psikolog tuh kayak apa namanya deh, lupa gue. Kita tuh di mana kondisi kita tuh lemah,
dan terus kita berhalusinasi kayak ada orang yang ngikutin, ada orang yang bisikin, terus ada orang kalau kita tidur tuh kalau kaki gua nih kalau nggak masuk dalam selimut tuh rasa-rasa ada yang megang gitu. Jadi gua dibawa berhalusinasi yang cukup parah saat itu, dan gua tetap nggak percaya itu ada gitu. Walaupun gue udah ngalamin sesuatu hal yang hebat dalam hidup gue itu, gue tetap gak percaya soal itu. Ya waktu itu ya. Terus apa lagi ya? Gue pernah ditarik. Bener-bener gue pernah ditarik. Di sini gini, gue tinggal di Kerinci kan. Di Kerinci ini dulu tuh, apalagi di wilayah tempat tinggal gue, itu emang sepi banget, nggak ada orang yang lewat. Apalagi udah maghrib itu nggak ada yang lewat, nggak ada yang berani keluar, semua pintu ditutup rapat sama orang-orang. Dan jarak rumah itu lumayan cukup jauh, nggak terlalu jauh enggak sih, cuman kalau untuk minta tolong itu kayaknya lumayan jauh sih. Tolong sama tetangga gitu agak lumayan jauh. Jadi gimana ya? Cukup parah deh. Parah banget deh. Gue sampai ditarik, gue udah pernah. Gue dibanting juga udah pernah. Terus gue diteror banget. Kalau setiap malam itu menjelang maghrib itu, kalau gue di rumah itu, kalau menjelang maghrib gue udah di rumah, itu ada aja setiap malam itu ada orang mandi di kamar mandi gue gitu. Ada orang yang ya bunyi suara mandi lah, keran hidup. Terus orang ya gimana deh, kalian tahu lah gimana kalau seseorang lagi mandi itu gimana bunyinya, itu benar-benar nyata. Dan pernah teman gue yang namanya Martin itu dia main ke Kerinci. Tujuan kami mau ke apa namanya itu, air terjun Pancuran Rayo kalau salah ya. Niat kami pulang Kerinci mau main-main ke sana kan. Dan itu entah kenapa pas gue pulang, orang tua gue ini berangkat ke Jambi, kota Jambi. Jadi memang nggak ketemu juga. Jadi gue pulang, gue nyampe ke rumah, orang tua gue udah berangkat lagi ke Jambi gitu. Terus kami di rumah itu ada suatu ketika itu pas mati lampu jam 6 sore. Ya jam 6 sore. Mati lampu. Terus ini kamar mandi bunyi nih. Biasanya bunyi nih. Bunyi orang kayak ngambil air gitu kan. Terus teman gue ini nanya, "Bang, ada orang mandi bang." Terus gue bilang kan, nggak mungkin lah, kan kita berdua doang di rumah. "Iya, itu suara orang mandi." "Enggak, itu ayam." "Emang ayam bisa masuk mbak?" Dia bilang gitu. Dan gue cuma bisa diam. Emang nyatanya emang gitu. Terus kami udah merasa ketakutan, kami diam aja, nggak berani di ruang tengah. Jadi kami memutuskan untuk duduk di ruang tamu dan buka pintu. Itu hal yang lucu. Badan kekar, gede, tapi dengar suara air aja itu udah kayak buset, hancur bener dah. Jadi gitu. Jadi pengalaman gue tentang horor segitu sih kalau tentang yang namanya setan ya, namanya hantu. Cuman ada beberapa pengalaman gue tentang hal yang dinamakan, mungkin semua teman-teman tahu yang namanya apa ya, mistisnya Kerinci pasti tahu lah ya. Itu yang sering disebut Cindaku. Itu pengalaman gue itu, gue sampai pengalaman gue ke sana. Mungkin gue cerita di part selanjutnya tentang pengalaman gue tentang seorang Cindaku ini. Gue ngalamin cu. Jadi ya mungkin di part berikutnya cerita saat ini mungkin sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, dukung terus channel ini, karena semakin teman-teman mendukung channel ini, jadi
adminnya semakin semangat bikin karya yang membahas tentang horor ya dan sejenisnya lah, karena mistis itu emang ada, nggak bisa dipungkiri, benar-benar ada. Oke, see you.